Selamat siang para siswa SMP kelas 7 dan 8, terutama yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti seleksi kompetisi sains nasional di bidang matematika. Kita akan lanjut membahas part 6 dari soal matematika KSN Matematika tingkat kabupaten kota tahun 2002 ya. Part 1 dan 5 yang bagi yang belum menyaksikan silakan disaksikan dulu karena ini berurutan ya nomornya. Kita masuk ke nomor 18. Ini adalah buku yang saya tulis. Siswa-siswi sebuah SMP yang menyaksikan pertandingan sepak bola oleh panitia diberi nomor undian ya, diberi nomor undian door prize, disingkat NUD ya, nomor undian door prize. Terdiri atas 4 digit. Ya, jadi kalimat pertama ini NUD terdiri atas 4 digit. Nah, ini penting ya. Nah, anggap saja digit ke-1 tidak boleh 0. Jadi anggap saja digit ke-1 itu tidak boleh 0. Ya, angka. Anda sudah tahu angka itu dari 0 sampai 9 ya. Yang dimaksud digit itu adalah angka 0. Ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, untuk digit yang pertama ini anggap aja sama dengan pembilang. Kalau tidak ada keterangan dianggap tidak boleh 0. Digit lainnya boleh 0. Digit kedua boleh 0. Digit ketiga boleh 0. Digit keempat boleh 0. Terus karena tidak ada keterangan, maka di sini digit-digit boleh berulang. Boleh berulang, maksudnya misalnya ini 0, ini 0 lagi, ini 0 lagi boleh. Tapi di digit pertama nggak boleh 0. Kalau digit 1, 1, 1, 1 boleh. Karena tidak ada keterangan bahwa digitnya berbeda. Ya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, panitia pertandingan sudah menyiapkan hadiah untuk semua NUD untung. NUD itu nomor undian door prize. Yaitu nomor yang digit keempatnya, digit keempat itu yang ini, ya, merupakan pengurangan ya bilangan 2 digit pertama oleh bilangan digit ketiga. Jadi dua digit pertama dikurangi digit ketiga ini sama dengan digit keempat. Gitu loh maksudnya. Contohnya ini dikasih contoh ya supaya Anda tahu maksudnya. Misalnya 1156 ini termasuk NUD untung. Kenapa? 2 digit pertamanya ini, 2 digit pertama itu yang ini. 2 digit pertama itu yang ini. Bilangan 11 dikurangi digit ketiga 5. Kalau kita kurangi sama dengan digit keempat. Nah, dia akan dapat hadiah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak hadiah yang harus disediakan oleh panitia? Ya, itu sekarang kita jawab ya. Jadi ada 4 digit. Ya, ada 4 digit. Digit pertama tidak boleh 0. Ya, digit berikutnya boleh berulang ya. 0 sampai dengan 9. Oke, nah kita lihat kemungkinannya ya, kemungkinannya. Anggaplah digit pertama 1. Ya. Digit kedua yang paling kecil 0 kan? 10 berarti ini sudah 10 bilangannya. Maka tentu ini kalau kita isi 0, apa yang terjadi? 10 kurang 0, 10. Nggak boleh, digitnya kan cuma 1 ini. Digitnya 1 itu paling besar 9. Tidak boleh 10 ya. Jadi dia harus mulai dari 1. Jadi kalau digit ini 1, ini 9. Sehingga 10 kurang 1 sama dengan 9. Ya. Kemudian kalau kita kasih 2, ini tetap 10. 10 kurang 2, 8. Ya, 8. 3, 10 kurang 3, 7. Dan seterusnya. Sampai terakhir, paling tinggi 9 kan? Paling rendah kan 0. 0 nggak boleh kan? 0 itu nggak boleh. Ya. Jadi Anda sudah tahu kenapa ini 0 nggak boleh ya di sini ya. Ini kenapa ini 0 nggak boleh? Ini. Karena kalau ini 0, ini 10. Nah, ini nggak boleh. Karena digit paling tinggi adalah 9. Oke, stop sampai sini. Ya. Jadi kalau kita hitung ini 9 sampai 1. Ada 9 kemungkinan. Ya.
Jadi kalau nomor ini 10 ada 9 kemungkinan. Kalau 11, jadi ini 1, ini tetap 1. Kalau ini kita isi 0, berarti ini 11 nggak mungkin kan. Kalau kita isi 1, 10 nggak mungkin. Jadi kalau kita isi 1 ini misalnya, ini 10 kan nggak mungkin. Ini yang nggak mungkin. Makanya kita mulai dari 2. Ini mulai dari 2. 11 kurang 2, 9. Kalau kita ganti digit ini jadi 3, 11 kurang 3, 8. Dan seterusnya. Sampai digit paling besar 9 di posisi ketiga. 11 kurang 9, 2. Ya. Kalau Anda hitung ini 9 sampai 2, 8. Ya, toh kalau 9 sampai 1, 9, pasti 9 sampai 2, 8. Ya. Dan seterusnya. Sekarang kalau 1, 2, 12. Ya. Saya kasih contoh satu saja. Kita ambil angka tertingginya ini 9 sampai 2 ya. Ini 9 sampai 2. Ini 9 sampai 1. Nah ini kalau kita isi 2 jadi 12 kan. Kalau 12 kita kurangi 1, 11. Nggak boleh. Jadi dia hanya paling boleh, saya kasih tinta merah ya. Paling boleh ya 3. Nah ini 9. Ulang lagi gitu kan ya. Kalau 4, 12 kurang 4, 8. Dan seterusnya kan. Nanti sampai tertinggi 9. Ya 12 kurang 9, 3. Gitu ya. Nah kalau Anda hitung ini berapa? 7. Ya karena 9 sampai 3. Kalau 9 sampai 2, 8, 9 sampai 3, 7. Nah, jadi nanti akhirnya apa yang kita dapat? Ini terus kan nanti. Ini kalau kita teruskan 4 nanti ya. Jadi ini kalau 2, 7 kemungkinan ya. Atau kalau kita ulang lagi di sini ya. Tadi 1, 0 ya. 1, 0. Kemungkinannya 9 ya. Kemudian 1, 1 tadi. 1, 1 kemungkinannya 8. Ya 8 kemungkinan. Kemudian 1, 2. 7 kemungkinan. Ya. Nah, berarti ini nanti 1, 3. 6 kemungkinan kan. 1, 4. 5 kemungkinan. 1, 5. 15 ya. 15 dikurangi mulai dari dikurangi 9 ya kan. Mulai dari 9. 4 kemungkinan ya. Jadi kalau kita coba misalnya 15. Biar Anda nggak penasaran kan. 15. Kok bisa 4? Ya kita cek lagi ya di bawah ya. Kalau kita kasih 1 nggak bisa 14 kali ini. Kasih 5, 10. Berarti dikasih 6 kan mulainya. Ini 9. Ini kan jadi 6. Terus nanti ini 7, 8. Ya. 8, 7. 9, 6. 4 kemungkinan kan? 1, 2, 3, 4 nih. Kalau kita isi 10, nggak bisa. Ini hanya 1 digit. Paling tinggi 9. Oke ya. Terus. Jadi ini masih ada 4. Berarti ini akan terus 3, 2, 1. Ya, jadi ini waktu diisi 6, ini waktu diisi 7, ini waktu diisi 8. Nah, waktu diisi 9 nggak bisa. Coba Anda lihat. Kenapa waktu diisi 9 nggak bisa? Ya. Paling tinggi ini kan 9 ya. Kalau Anda isi 9 bagaimana? 19 kurang 9, 10. Nah, ini nggak boleh. Jadi stop sampai situ. Sampai 19 saja. Ya. Nah, kalau Anda nanti bilang bagaimana kalau sekarang angka satunya saya ganti 20. 19 saja nggak bisa, apalagi 20. Apalagi 30, 40 dan seterusnya. Jadi dia berhenti ketika 19. Nah, di sini. Ya. Ini hanya satu ya. 19 hanya satu kan? Nggak bisa, berhenti 18. Jadi berhentinya di 18 nih ya. Jadi kalau Anda lihat 18 nih. Nah, 18. Ya, 18 kalau dikurangi 10 nggak boleh kan, kurangi 9. 18 kurangi 9, 9. Nah, inilah kemungkinan nomor undian yang paling besar. Ya. Jadi banyak kemungkinannya seluruhnya ini. Ya. 1, 0, 9 kemungkinan, 1, 1, 8 kemungkinan, 1, 2, 7 kemungkinan, terakhir 1, 8, 1 kemungkinan. Nah, kalau kita jumlahkan, ini tentu berupa gampang jumlahnya kan, 9 dengan 1, 10, ya kan?
8 dengan 2, 20. 7 dengan 3, 30. 40. Terakhir ini. Ya, jadi 40 tambah 5. 40 ya. 1, 2, 3, 4. 40. Yang 5 nggak punya pasangan. Jadi hasilnya 45. Ya, jadi hasilnya 45. Oke. Jadi jawaban C ya. Ini nomor 18. Kita lanjut ke nomor 19. Ya. Saya kutip aja biar cepat ya. A adalah himpunan semua bilangan 3 digit. Ya. Yang tidak memuat 0 dan semua digitnya berbeda. Jadi kalimat pentingnya itu ini. Bilangan 3 digit. Jadi digitnya ada 3, 1, ada 3 tempat ya, ada 3 tempat seperti ini. Ya. 3 tempat. Jadi nanti ada 3 tempat ini. 1, 2, 3. 3 digit. Ya. Tidak memuat 0. Jadi ini tidak boleh 0. Ini tidak boleh 0, ini tidak boleh 0. Begitu. Dan semua digitnya berbeda. Nah, di sini ada kata berbeda, semua digitnya berbeda. Jadi kita kasih contoh. Digit paling kecil setelah 0 adalah 1. Ya kan? Ini 1. Ya. Ini 1. Ya. Nah, kalau ini sudah diisi 1, maka ini nggak boleh lagi diisi 1. Digit kecil berikutnya adalah 2. Ini tidak boleh lagi jadi 3. Nah, ini digit terkecil ya, ini digit terkecil. Jadi ini adalah digit yang paling kecil ya, terkecil. Digit berikutnya tentu 124, 125 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang besar. Dari yang besar. Digit yang paling besar, ya. Maka digit yang paling besar tentu angkanya 9 kan gitu. Kita ini. 1 2 3. Digit paling besar tentu 9. Kemudian yang besar berikutnya setelah 9 tidak boleh 9 ya, tidak boleh berulang sekarang karena dibilang berbeda. 987. Ya. Nanti jadi kita paling besar 987. Jadi 987 ini yang terbesar digit ya, bilangan yang 3 digit terbesar. Gitu ya. Oke, kelihatannya terbesar. Nanti turun lagi 1 itu 986. Turun lagi 1 985. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi dari sini jelas bahwa datum terkecil adalah 123 ya, 123. Datum terbesar 987. Nah, nanti di sini ada apa kata? Jika X, Y, Z berturut-turut adalah rata-rata. Jadi X ini rata-rata. Ya. Median, Y ini median. Ya. Dan jangkauan, Z ini jangkauan, ya. Jadi X ini rata-rata, Y ini median, dan jangkauan itu Z. Dari semua anggota A, anggota 3 digit ini, maka berapakah nilai X min Y plus Z? Ya. Nah, jangkauan bisa kita dapat. Jangkauan adalah datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesarnya 987. Datum terkecilnya 123 ya. Kalau Anda hitung, itu Anda akan dapatkan 864 ya. Nah, dapat. Jadi setnya udah dapat ya. Setnya udah dapat. Oke, dari sini aja. Ditanya X plus X min Y plus Z. Setnya udah dapat ya. Oke. Sekarang rata-rata. Rata-rata X. Ya. Rata-rata itu didefinisikan jumlah seluruh datum dibagi banyak datum. Jadi 123 tambah 124 tambah 125 tambah 126 dan seterusnya tambah 985 tambah 986 tambah 987 ya. Dibagi banyak datum. Ya. Jadi banyak datum ini gimana ngitungnya? Nah, itu pakai aturan perkalian. Kemarin sudah kan? Banyak datum adalah banyak bilangan 3 digit yang tidak 0 dan semua digitnya berbeda. Bisa dihitung pakai aturan perkalian ya seperti ini.
Ya. Sudah. Pakai aturan perkalian. Ya, jadi pakai aturan perkalian. Ya. Ada 3 bilangan, berarti kita isi 3 kotak ya, atau 3 tempat. Pertama, isi banyak cara kotak pertama. Nah, kotak pertama itu kan boleh diisi dari bilangan 1, 0 nggak boleh kan? Bilangan 1 sampai dengan 9. Jadi ada 9 cara kan? Ya, bisa 1, bisa 2 sampai 9. 9. Nah, untuk yang kotak kedua, karena salah satu angka sudah terpakai, misalnya angka 1, maka di sini hanya angka 2 sampai 9. Jadi ada 8. Kemudian di sini tinggal 7. Ya. Maka banyaknya datum tinggal dikalikan aja. 9 kali 8 kali 7. Ya. 9 kali 8 kali 7. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda hitung ini 9 kali 8 kali 7, Anda akan dapat 504. Ya. Banyak datum. Berarti rata-rata tinggal jumlah seluruh datum. Ya, jumlah seluruh datum. Saya tulis lagi. Data terkecil 123, data terbesar 987. Data berikutnya ini 124, 986. Kalau ini 125, ini akan 985. Ini turun 1, ini naik 1 gitu ya. Nah, kalau Anda jumlahkan berapa ini? Kalau Anda jumlahkan. Nah, kalau Anda jumlahkan 123 ditambah 987, itu akan dapat 1110 ya. Anda jumlahkan aja. 3 tambah 7, 0, sisa 1. 2 tambah 8, 11, sisa 1, 11 ini. Ini juga kalau kita jumlahkan 1110. Ya, ini juga kalau kita jumlahkan 1110. Sama. Ya. Jadi, karena sama, ini satu pasang ya. 2. Data kita 504. Ada berapa pasang? Ada berapa jumlah pasangannya? 504 dibagi 2. Ya, yaitu 252. Itu. Jadi jumlah seluruh datum adalah 252 dikali ini 1110. Karena ini data nanti adalah 504 tapi pasangannya hanya ada 252 dan tiap pasang akan menghasilkan 1110 ya. Jadi 252 kali 1110. Ya, nggak usah kita kalikan. Oke. Jadi banyak udah ya di sini saya sudah masukin. Jadi tadi jumlah pasangan datum ada 252. Jadi jumlah seluruh datum adalah 252 kali 1110. Ini ya. Jumlah seluruh datum. Oke, sekarang kita hitung rata-ratanya. Ya. Jadi rata-rata tadi adalah ini kan jumlah seluruh datum per banyak datum ya. Jumlah seluruh datum dibagi banyak datum. Ya, jadi kalau kita masukkan jumlah seluruh datum tadi 252 kali 1110 dibagi banyak datum 504. Ya, seperti ini. Maka ini bisa hilang lagi 2. 1110 dibagi 2 adalah 550 ya, dapat. Jadi rata-ratanya udah dapat X. Ya. Jadi kalau kita kembali ke soal yang tadi, X sudah dapat. Nah, tinggal Y, median. Nah, seperti kita tahu bahwa median itu adalah nilai tengah ya. Ini Y kan. Ini adalah nilai tengah. Nilai tengah. Ya. Nah, jadi ini Anda tahu tadi datanya ini 123, ini paling besar 987. Dan ini datanya tadi ada 550 kan. Sama dengan berapa pasang tadi? Datanya itu jumlah datanya tadi 504, sorry. Ini 504. Ya.
Terus nanti kan pas di tengah sini, ini ada bilangan, ini ada bilangan. Pasangan itu kan mulai dari sini kan. Ini pasangan dengan ini. Ya, nanti yang ini pasangan dengan ini. Akhirnya yang ujung pasangan dengan ujung. Jadi yang di tengah ini adalah mediannya kan. Maka kalau kita jumlahkan, pasti hasilnya adalah 1110. Karena dua pasang bilangan di tengah ini pasangan 1110. Tapi kalau median kan harus di rata-rata. Jadi dikali setengah lagi. Jadi mediannya akan sama dengan setengah kali 1110 ya. X ini akan sama dengan setengah kali 1110. Jadi 550. Ya. Nilai tengahnya nanti 550. Karena dia merupakan pasangan data. Jadi jumlahnya 1110 dibagi 2. Oke, jadi udah dapat ya. Jadi tinggal kita hitung. Nah, ya, tinggal dihitung kan. Jadi X min Y plus Z. X-nya 550. Y-nya tadi. Nah ini Y-nya. Mana tadi? Rata-rata tadi ya. Mana tadi? Oh rata-rata X. Sorry ya. Ya ini X. Sudah. Ini bukan X ya. Y. Y ini kan median Y. Ini X. Ini yang X. X 550 dikurangi median 550. Ditambah Z. Z. Nih tadi jangkauan ya. Nih. Z jangkauan. 864 ya. Tadi sudah ya. 864. Jadi hasilnya adalah ini hilang. Jadi hasilnya 864. Ya. Jadi hasilnya 864 yang jawaban D ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sudah selesai, kita ke nomor berikutnya. Nomor 20. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 20. Bilangan B per A terbesar. Ya, jadi bilangan B per A terbesar dengan AB positif. Jadi kalimat yang penting itu AB positif. Artinya harus positif ya. Jadi AB positif. Yang ditanya adalah bilangan B per A terbesar. Nah, ini kata terbesar ini penting. Nah. Sedemikian sehingga 5 per A ditambah 20B, jadi 5 per A ditambah 20B, ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi ini diketahui ya, merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi anggap aja bilangan kuadrat sempurna itu K kuadrat. Ya. Bilangan kuadrat sempurna itu maksudnya bilangan yang kalau ditarik akarnya keluar gitu ya. Misalnya 4. 4 ini bilangan kuadrat sempurna, 2 kuadrat. 9, ini bilangan kuadrat sempurna, 3 kuadrat. 16, 4 kuadrat. Itu maksudnya ya, bilangan kuadrat sempurna. Karena itu saya wakili dengan K, ya. K kuadrat, tentu K-nya ini positif. Ya, bulat positif ya. Bulat positif, karena kuadrat sempurna itu bilangan bulat ya, positif. Oke. Kurang dari 2020, jadi lebih kecil dari 2020. Oke. Nah, untuk mengetahui bilangan K ini apa? Ini kita keluarkan faktor 5. Ya, ini biasanya kan kelipatan ini. Ya, supaya kita tahu cirinya ini apa. Jadi kita keluarkan 5 karena ini bisa dibagi 5, ini bisa dibagi 5. Kalau kita keluarkan 5, ini jadi 1/A. Ini kalau kita keluarkan 5, yang ini kalau kita keluarkan 5, hasilnya 4B. Sama dengan K kuadrat lebih kecil 2020. Artinya ini kan kelipatan 5 ya. Ini kan 5 kali. Berarti carilah bilangan kelipatan 5. Kan gitu. Ya, kelipatan 5. Kuadrat sempurna. Jadi dia kuadrat sempurna tapi kelipatan 5. Gitu. Dan lebih kecil dari 2020. Ya, kalau Anda lihat ya, kalau kita ingat supaya mendekati 220,
itu bisa 40 kali 40 ya, 1600. Kelipatan 5 kan ini? Kelipatan 5 itu kan bilangan belakangnya 0 atau 5. Bilangan belakangnya 0 atau 5. 1600. Kalau kita bikin 50 kali 50, kebesaran kan? Ya, 2500. Jadi kalau ini lebih kecil dari 2020, ini lebih besar dari 2020. Nah, kita coba di antara keduanya. Di antara 40 dan 50 adalah 45. Kelipatan 5 ya. Oke. Yang paling dekat dengan 2020. Kita coba. Kalau ini betul lebih kecil dari 2020, kita ambil 45. Tapi kalau 45 kali 45 lebih besar dari 2020, berarti kita ambil 40. Oke, kalau Anda kalikan 45 kali 45, itu hasilnya 2025. Ya, dan ini masih lebih besar dari 2020 ya. Karena ini 5. Jadi akhirnya kita dapat bahwa bilangan K kuadrat itu adalah 1600. Ya. Akhirnya kita dapat K kuadrat yang paling dekat dengan 2020 adalah 1600. Oke. Jadi kita masukkan lagi ke sini. Jadi 5 kali 1/A ditambah 4 per B itu sama dengan 1600. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya ya. Jawabannya maksud saya. Oke, sekarang yang ditanya kan B per A ya, bilangan B per A. Yang ditanya itu bilangan B per A. Oke, ini sudah 1/A tinggal dikali B. Jadi ini kita pindahkan ke sana ya. Jadi 1/A ditambah 4B, ini akan sama dengan 1600 bagi 5 ya. 1600 dibagi 5. Ya, berapa itu? 16 bagi 5, 3, 10, 2. 320. Nah, begini. Kemudian kita ingin ini kita bawa ke sana. Jadi 1/A sama dengan min 4B tambah 320. Gitu. Kemudian kita inginkan B per A, maka ini kita kalikan B. Sehingga kalau ruas kiri kita kalikan B, dapat kita B per A. Gitu. Yang akan kita buat dia terbesar. Ini yang akan dibuat terbesar kan. Ya, kita lihat dulu sebelah kanan bentuknya apa. Kalau kita kali B, ini min 4B kuadrat. Ini 320B. Nah, kalau Anda lihat ini adalah fungsi kuadrat ini. Fungsi kuadrat ya. Dalam B ya, dalam variabel B. Nah, karena itu Anda harus tahu teori ini. Ya, Anda harus tahu teori ini. Fungsi kuadrat itu memiliki nilai terbesar atau ya, tidak dua-duanya ini. Atau, jadi kalau nggak nilai terbesar ya nilai terkecil. Ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A tentu tidak boleh 0. B boleh 0, C boleh 0, tapi A nggak boleh. Karena kalau A-nya 0 bukan fungsi kuadrat. Nah, A koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah tetapan. Nah, nilai terbesar itu tergantung dari A. Ya, dia harus negatif, A-nya harus negatif. Ya, kalau Anda lihat di sini, benar, A-nya negatif kan? Berarti dia akan mencapai nilai maksimum atau nilai terbesar. Tapi kalau A-nya positif, misalnya di 4, maka dia akan mencapai nilai terkecil. Nilainya sama, baik nilai maksimum maupun nilai minimum, atau kita sebut ekstrim, nilainya adalah min D per 4A. Ya, min D per 4A. Oke, jadi dengan demikian, B per A terbesar, ya, B di sini dengan B di sini, ini fungsi ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan sudah. Bisa kita sebut Y lah, gitu ya. Y. Jadi Y terbesar adalah min D per 4A. Ya, karena itu kita hitung dulu D-nya. Ya, kita hitung dulu. Ini A-nya koefisien B kuadrat ya, min 4. B-nya koefisien dari B, 320. C-nya nggak ada, berarti 0 C-nya. Kita hitung diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. B-nya 320. Nah, ini C-nya 0. Jadi ini 0. Oke, jadi dapat kita
min D 320 kuadrat. 320 kali 320 gitu aja ya. Dibagi 4, A-nya min 4. Jadi kalau Anda lihat, ini bisa kita coret. Min dengan min habis positif. Ini dengan ini 80. Ini dengan ini juga 80. Jadi hasilnya adalah 80 kali 80, 6.400. Ya. Inilah B per A terbesar. 6.400 ya. Ya, jadi hasilnya adalah C. 6.400. Ya. Oke, kita cukupkan karena kita dibatasi waktu 30 menit. Jadi kita cukupkan untuk part 6 ini. Nanti part 7 masih ada 5 soal lagi ya. 21 sampai 25 ya. Jadi terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi Anda yang ingin mengikuti seleksi baik di tingkat sekolah dan jika lolos akan ke OSK. Jika Anda senang dengan atau Anda merasakan ada manfaatnya pembelajaran video ini, silakan di subscribe kalau belum subscribe. Atau kalau Anda baru mulai berkunjung, saksikan juga video-video kami yang lain. Ya. Kemudian sekali lagi terima kasih. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.